Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. 1 dan 4 kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Mohon izin, saya nggak biasa di sini. Saya biasanya berkuliah agar lebih akrab lagi untuk saya menyampaikan materi. Nama saya Niko yang dari Kampung itu. Saya selaku pekerja sosial media dan bekerja di subdit pemulihan Direktorat RSKP Nafza. RSKP itu berarti rehabilitasi sosial korban penyalahguna nafza di Kementerian Sosial di Jalan Sumatera Raya nomor 28 Jakarta. Di sini saya diberikan kepercayaan kepada untuk memberikan materi yang sering diberikan oleh Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial Bapak Dr. Insinyur Hari Hikmat MSI. Di sini komunikasi publik Ditjen Resos di era digital, maksudnya itu ya masa pandemi ini kita jarang sekali berkumpul, sering dengan menggunakan Zoom atau WhatsApp atau yang lainnya, media-media sosial yang lainnya. Lanjut. Arah kebijakan program rehabilitasi sosial yang ada di Direktorat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Nafza itu sekarang itu namanya atensi. Untuk 2021 itu namanya atensi. Atensi itu adalah kepanjangan dari asistensi rehabilitasi sosial. Lanjut Bu. Di atensi ini ada 5 klaster. Ada 5 klaster. Yang pertama itu Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza. Yang kedua itu ada Direktorat Anak. Yang ketiga itu ada Direktorat Lanjut Usia. Ada Direktorat Tuna Sosial dan KPO. Yang terakhir adalah disabilitas, Direktorat Disabilitas. Lanjut Bu. Inilah 5 klasternya sesuai dengan populasi. Untuk nafza ada 3,6 juta populasinya. Untuk penyandang disabilitas itu paling banyak 30,4 juta. Untuk lanjut usia itu 12,6 juta. Dan untuk balita terlantar dan anak terlantar itu dan ABH juga itu 27,4 juta. Jadi kalau diurut nafza itu nomor 4. Kalau dulu sekarang adalah paradigma layanan, perubahan layanan seperti apa. Kalau dulu pelayanan sosial secara sektoral dan fragmentaris itu berubah menjadi pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan, one stop service. Yang kedua itu adalah jangkauan pelayanan sosial terbatas dan eksklusif. Berubah paradigmanya, cara pandangnya, menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial dan strategi inklusif. Merespon masalah yang aktual secara reaktif, itu dulu. Sekarang sistem dan program rehabilitasi sosialnya yang komprehensif, terstandar, melembaga dan profesional serta mengutamakan kegiatan. Saya bicara nafza. Di sini ada akreditasi, berarti lembaga-lembaga IPWR ataupun lembaga-lembaga penjagaan sosial itu harus diakreditasi dulu.
Kalau tidak ada akreditasi dari Pusbangpro, Pusat Pengembangan Profesi, itu dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, itu nanti untuk mendapatkan bantuan secara stimulan dari kementerian maupun dari KL-KL yang lain itu agak susah karena harus diakreditasi dulu. Dan juga untuk SDM-nya juga harus ada pelatihan. SDM-nya kalau di Nabza itu ada SDM yang namanya Konselor Adiksi dan Pekerja Sosial Adiksi. Nah itu harus diuji kompetensi seperti itu. Jadi tidak sembarangan karena sekarang sudah dirubah pola pikirnya, cara pandangnya dari paradigma pelayanan. Dan kalau dulu itu fokus pada pelayanan berbasis institusi. Institusi itu panti-panti sosial. Nah sekarang nomenklatur yang ada di Kementerian Sosial, kalau dulu itu Kementerian Sosial itu punya namanya panti-panti kementerian yang ada di provinsi-provinsi. Kalau sekarang masih mengelola 2 itu berarti dia balai besar. Yang kelima itu peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi program rehabilitasi sosial di seluruh sektor dan masyarakat. Jadi Pak Dirjen mengharapkan ini semua larinya ke masyarakat. Peran masyarakat di sini. Untuk atensi itu ada peran masyarakat, yaitu komunitas tadi, berbasis komunitas. Yang keenam, peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pelayanan rehabilitasi. Jadi kalau memang di kelurahan itu nanti, Pak gimana kalau di kelurahan itu ada tempat, di kecamatan itu ada tempat, daripada jauh-jauh teman tuh turun ke bawah, di Tabak misalnya begitu, atau di mana gitu ya, kan jauh nih ini, di sana ada tempat, bisa nggak bikin rehabilitasi sana? Ngomong sama PWL, dibantu nanti seperti apa gitu, seperti apa itu dibicarakan, nanti solusinya seperti apa, dari lembaga IPWL lah yang akan memberikan masukan seperti itu. Kalau saya selaku Kementerian Sosial hanya memberikan strukturnya secara ideal, tapi kalau IPWL duit itu apa, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Ini harus perlu ada pemahaman ya. Secara idealnya Kementerian Sosial ya, kalau secara nanti kearifan lokalnya itu bisa dilihat atau dibantu oleh lembaga IPWL. Lanjut Bu. Nah ini ada 7 program rehabilitasi sosial, ada 7 layanan yang tidak langsung, ada 7 layanan yang langsung. Kalau tidak langsung itu melalui program rehabilitasi sosial itu dari Direktorat dan Sekretariat itu ada kampanye sosial, bimbingan teknis kompetensi, refleksi kebijakan, supervisi, monef dan serta pelaporan, perumusan pedoman umum, dan rakortek, rapat koordinasi teknis dan advokasi sosial. Nah sekarang ini saya lagi ngejalanin nomor 4, tidak langsung, karena saya monitoring dan evaluasi terpadu apa yang dikerjakan oleh IPWL selama 1 tahun. Kemarin saya habis dari Pesona, dari Kipas, dan sekarang saya tanggal 26-nya dari Yud. Untuk yang 7 layanan langsung itu melalui atensi. Kalau atensi itu melalui balai, bukan melalui Kementerian Sosial lagi. Bagi teman-teman yang ada provinsi yang hidup, ada yang tidak. Makanya Kementerian Sosial merubah nomenklaturnya menjadi balai. Nah, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dan layanan sosial dalam lembaga bersifat temporer. Sedangkan SDM berbasis volunteer, kalau dulu itu cuma volunteer, kalau sekarang itu harus sertifikasi, uji kompetensi. Nah ini
arah perubahan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Lanjut. Nah, kalau kebijakan teknisnya itu bisa Bapak baca di sini: penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak korban penyalahgunaan nafas. Yang kedua, penguatan sistem rehabilitasi yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial penerima manfaat. Yang ketiga, perluasan jangkauan rehabilitasi sosial penerima manfaat berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. 3 aja dulu. Sekarang ini, untuk teman-teman di PWL juga harus mengetahui nanti. Jadi, Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial sekarang menggunakan program yang namanya atensi. Atensi itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang namanya berbasis keluarga. Jadi kalau dulu orang rehab langsung masukin panti, rehab masukin panti, rehab masukin panti. Kalau sekarang, kalau bisa keluarganya merehab berbasis keluarga, nanti dibantu oleh PWL berbasis keluarga. Keluarga dulu, karena mereka yang paling dekat. Setelah itu adalah berbasis komunitas. Komunitas itu banyak, Pak. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang di kecamatan, ada yang di kelurahan, ada Karang Taruna, ada pengajian muda-mudi. Nah, itu diikutsertakan, Pak, untuk menjalankan yang namanya berbasis komunitas. Nanti itu bisa berkolaborasi dengan institusi penerima wajib lapor. Banyak berkunjung, Pak, ke PWL bertanya agar teman-teman dari PWL itu mengetahui permasalahan yang ada di ibaratnya kalau bilang tempat wak saya, tempat orang tua saya yang ada jauh di sana, itu bisa mengetahui informasi apa yang bisa didapat. Berkunjunglah ke IPWL, terutama IPWL Duin yang ada di Curug ini. Yang keempat, penguatan kapasitas dan kelembagaan balai, resos, dan LKS. Kalau dulu panti, Kementerian Sosial